hati laksana cermin. Yang pertama, cermin kalau kotor, berkarat, berdebu, maka saat kita ngaca otomatis gambar yang keluar gak bagus. Cerminnya banyak kotoran di depan, berkarat, berdebu, kita ngaca. Padahal kita udah dandan bagus-bagus, akhirnya karena cerminnya tidak baik, kotor, gambarnya gak bagus. Caranya bersihkan cermin itu. Artinya hati ini laksana cermin. Apabila banyak kotoran-kotoran hati, dosa, noda, maksiat, munkarat, bersihin dengan memperbanyak istighfar, dengan taubatan nasuha, berkilau dia. Otomatis nanti berubah, dia hanya ingin mengatakan yang baik-baik saja. Yang kedua, cerminnya sudah bagus, tapi sayang salah menghadapnya. Kaca cermin di depan, gak kelihatan gambar kita karena menghadapnya ke belakang, nengoknya ke kiri ke kanan, cermin kacanya di depan. Artinya apa? Dalam menjalani hidup dan kehidupan ini, dalam melakukan ibadah salah ngadepnya, bukan semata karena Allah. Kalau bukan karena Allah, walaupun sudah banyak istighfar, banyak mohon ampun, akan tetapi saat melakukan ibadah, maka niatnya bukan karena Allah, sehingga timbul niat-niat selain Allah. Itu sama saja cerminnya bagus, salah menghadapnya. Akibatnya nanti anggota tubuhnya kalau salah menghadapnya, hatinya tidak menghadap pada Allah, saat sholat tidak berimbas pada kehidupan. Karena waktu sholat, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Yang dimaksud dihadapkan, ya fisiknya menghadap kiblat, tapi hatinya pun dihadapkan semata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Karenanya akhirnya wa ma kana minal musyrikin. Dan tiadalah kami tergolong orang yang musyrik, yang mempersekutukan Allah. Nah, kalau menghadapnya tidak tepat ke Allah dalam beribadah, maka lisannya akan sulit terjaga, yang keluar egonya, keakuannya. Merasa sudah alim, ketika melihat seseorang yang belum taat, ketika melihat orang yang melakukan maksiat, aduh, ahli neraka, ada nggak tobat, ya ampun, ini orang pada tuh. Akhirnya kamu ini pikir nggak sih, hidup untuk apa? Begini-begini. Bukan mengajaknya dengan baik, tapi seolah-olah dia sudah pegang kunci surga. Maaf ya. Baik, yang ketiga, walaupun cerminnya sudah bersih, bagus, dia sudah banyak istighfar, mohon ampun dari aneka dosa, laksana cermin yang sudah dibersihkan, dirawat, ada debu dikit, dilap, dirawat setiap saat, dia banyak mohon ampun, istighfar, menghadapnya sudah tepat, dia langsung menghadap cermin, keluar gambarnya. Namun sayang yang nomor 3 ini, dia tidak akan berfungsi dengan baik. Otomatis hatinya tidak berfungsi dengan baik, anggota tubuhnya pun, matanya, penglihatannya, pendengarannya, ucapannya, cara berpikirnya, tingkah lakunya akan kurang baik juga. Kenapa? Karena antara cermin dan dirinya ada hijab, ada dinding, ada pembatas. Itu depan kita kaca, ini kita ada hordeng tebal. Bisa kelihatan nggak? Enggak.
udah kinclong tuh, cerminnya cakep, menghadapnya benar, ada triplek tebel, gak kelihatan tuh gambar. Alias artinya sudah banyak ibadah, sudah karena Allah, sudah banyak tobat, yang mohon ampun pada Allah, tapi sayang ada dinding tebal antara cermin dan dirinya. Apa itu dinding tebal? Hasad, hasud, dengki, dendam, iri. Mau gak mau keluar dong ucapan-ucapan orang hasad. Kenapa? Itu tuh. Awas. Karena ada din. Artinya penting dalam hidup ini. Hilangkan, jauhkan jauh-jauh aneka penyakit hati. Hasad, hasud, iri, dengki. Kalau udah iri, dengki, hasad, hasud, yang kita iriin, yang kita dengkiin, lewat depan kita ada lagi berdua, jadilah guncingan. Kamu tahu nggak dia? Keluar nggak dari lisan tuh. Tapi kalau nggak ada macam penyakit hati, udahlah, Pak Fuad, astagfirullah, maafkan, ampunkan saja mereka. Bersihlah, hilang keadaannya. Baik, yang nomor 4 kata Imam Al-Ghazali, kacanya cerminnya udah cakep, bersih, alias hati laksana cermin banyak, mohon ampunnya istighfarnya. Ngadepnya udah betul semua, diniatkan segala sesuatu karena Allah. Aneka macam penyakit hati dijauhkan, ujub, ria, angkuh, takabur, sombong, iri, dengki, hasad, hasud. Akan tetapi persoalannya adalah yang dia ingin lihat tengkuk bagian belakang lehernya. Kelihatan nggak? Ya, orang sono bilang sampai botak sariawan, nggak bakal kelihatan. Lihat tengkuk belakang kita itu ada kaca depan, kelihatan nggak? Bisa nggak? Caranya ambil cermin satu lagi, tuh, kelihatan nggak? Kelihatan. Caranya kalau kita sudah banyak istighfar, kita sudah beribadah karena Allah, aneka macam penyakit hati kita sudah jauhkan. Ambil cermin satu lagi. Boleh jadi ibarat orang dandan udah cakep, tapi di belakang ini kerahnya kurang tepat, ada ceremotan dari sininya, ada yang kurang tepat. Artinya ambil cermin satu lagi, selalulah merasa rendah hati, selalulah ambil cermin satu lagi, bercerminlah senantiasa kepada kehidupan para nabi, para rasul, para siddiqin, syuhada, sholihin. Terlebih kita selalu ambil cermin satu lagi, yaitu Al-Mustafa Rasulullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kalau kita bercermin lagi, luar biasa. Jauh kita ini dengan para sahabat-sahabat, jangankan sahabat, dengan tabi'in, jangankan dengan tabi'in, apalagi dengan Rasulullah. Kita bercermin, akhirnya kita ingin lebih baik dan lebih baik lagi. Sehebat apapun kita akan merasa jauh dari sempurna. Dan penting untuk diingat, para arif billah menuturkan, jikalau terkait dengan amal kebaikan, walau kau sudah merasa banyak, katakan, rasakan seolah baru sedikit kita beramal. Akan tetapi jikalau kau lakukan maksiat, mengkarut dosa kecil, walaupun kecil, anggaplah itu besar. Jangan dibalik. Sudah melakukan amal kebaikan, merasa sudah banyak, baru sedikit. Tapi giliran kita melakukan keburukan, katakan sudah banyak, sehingga kita akan terus memperbaiki diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala rahmat berkahi ridhoi kita dan kita terhindar dari bahaya lisan dengan
kemampuan kita menjaga lisan, katakan yang baik-baik saja atau lebih baik diam. Dan ahsin lisanaka illa min khair, tahanlah lisanmu kecuali untuk kebaikan. Fa innaka bidzalika taglibus syaitan, dengan demikian engkau dapat mengalahkan syaitan. Innallaha inda lisani kulli qa'id wal yattaqillahu amrun alima ma yaqul. Allah berada di sisi lisan orang yang berbicara, maka bertakwalah wahai orang yang mengerti apa yang ia katakan. Jangankan yang kita ucapkan, Allah Maha mengetahui. Innahu alimun bidzati sudur, bahkan Allah amat sangat mengetahui yang terbesit di hati kita, yang terlintas di hati kita, apalah lagi yang keluar dari lisan ini. Malu rasanya Allah yang Maha mengetahui, kita diberikan karena lisan menuturkan hal yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Karenanya jadikan lisan ini untuk selalu zikrullah. Abdul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir berbanyak la ilaha illallah, ataupun dengan juga tilawah Al-Quran. Dan kalaupun tidak dengan lisan, hati kita selalu terkoneksi dengan ayat-ayat Allah, sabda-sabda Rasulullah, dan dengan kalimat tauhid, dengan sholawat pada Rasulullah, sehingga akhirnya terus dan terus terbiasa. Kalau sudah terbiasa, akhirnya ada sebuah kenikmatan. Kalau sudah terbiasa, akhirnya melembaga dalam kehidupan kita, maka otomatis kita akan sedikit demi sedikit berubah dan terus berubah. Kita lisan ini kita jaga untuk berkata yang baik-baik saja atau lebih baik diam. Diam bukan sembarang diam. Diam itu emas, diamnya pun terpaut hatinya pada Allah. Diamnya pun kalau tergerak lisannya secara sembunyi, secara pelan dia mengucapkan, selalu terhias basah dengan zikrullah. Yuk sama-sama subhanallah